Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Rinaldi, NIM 1922500004. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Knowledge Management. Materi saya adalah model konversi Knowledge Management pada perusahaan PLN. Knowledge Management merupakan proses mengidentifikasi, menangkap, dan pengaruh pengetahuan membantu organisasi untuk bisa bersaing di lingkungan bisnis. Proses KLM bisa dimulai dengan penemuan pengetahuan, penguasaan pengetahuan, pemanfaatan pengetahuan, dan jika penemuan dapat dikelola dengan baik, maka dapat menemukan pengetahuan yang baru pula. Namun sebelumnya, jika mekanisme knowledge management tidak diterapkan dengan baik di organisasi, maka sistem KLM tidak akan berjalan dengan baik, maka akan menimbulkan hilangnya pengetahuan di akhir proses knowledge life cycle management. Oleh sebab itulah, penerapan knowledge management diterapkan di PT PLN Indonesia. Perusahaan ini telah menerapkan KM sejak lama, sejak tahun 1999, di mana perusahaan ini menginginkan para karyawan untuk melakukan inovasi di bidang pekerjaannya. Dalam setahun sejak diluncurkan program inovasi bagi karyawan, sudah ada 60 karya inovasi dari karyawan. Hingga 2016 sudah ada 148 karya inovasi. Program ini dilaksanakan agar para karyawan bisa lebih mendalami pekerjaannya dan perusahaan dapat menerapkan inovasi tersebut agar dapat melayani pelanggan dengan baik dan sustainable. Penerapan knowledge management pada PT PLN. Penerapan konsep knowledge management di PLN diperkenalkan oleh CEO pada masa itu, yaitu Bapak Dahlan Iskan, yang memiliki pemikiran dan pandangan bahwa sebuah niat dari CEO di dalam mencapai tujuan perusahaan harus disalurkan ke dalam sebuah forum di mana semua karyawan PLN harus bergabung di sana. Untuk mendukung kinerja perusahaan, PLN membagi pengetahuan dalam dua jenis, yang berdasarkan pada strategis bisnis dan pengetahuan yang bertujuan membawa strategi perubahan, yakni taktik dan implisit. Taktik teknologi perusahaan berupa ide darinya maupun para karyawan yang ikut memberikan masukan bagi keberhasilan organisasi. Adapun eksplisit knowledge berupa kritikan yang berasal dari para pelanggan. Hal ini merupakan upaya untuk mendengarkan langsung suara dari para pelanggannya atas layanan PLN yang kurang baik begitu memuaskan. Melalui pengetahuan yang dimilikinya dan didapatkan, pengetahuan ini penting bagi perusahaan untuk menjadikan hal-hal kecil sebagai alasan untuk membuat keputusan yang strategis ke depannya. Pada PT PLN, keunggulan yang dimilikinya terkait dengan implementasi KM, yakni mengembangkan sistem pengetahuan dengan berbagai pengetahuan dan pandangan pemikiran terkait dengan keinginan pimpinan dan karyawan yang bertuang dalam bentuk CEO Note. Adanya inovasi atau menghasilkan produk, jasa, atau solusi berbasis pengetahuan yang diterapkan dari saran dan masukan pelanggan serta dukungan dari kendala yang dihadapi terkait pembayaran listrik oleh pelanggan. Akhirnya memunculkan inovasi dalam bentuk token listrik, memaksimalkan kinerja dan pertukaran pemikiran melalui perkembangan teknologi secara online dengan website KMS PLN secara terintegrasi. Pada aspek manusia, sistem penerapan KM tercipta karena manusia adalah pelaku yang ada di dalam aktivitas tersebut. Jika proses pembagian pengetahuan tidak berjalan karena tidak adanya leadership atau inisiator yang mendorong untuk pelaksanaan, maka tidak akan dapat terwujud karena pimpinan memiliki kuasa dan tanggung jawab untuk memulai pembentukan budaya berbagai pengetahuan yang mengarahkan partisipasi semua anggota organisasi, termasuk mengambil keputusan yang bersifat strategis dan pengalokasi sumber daya dari aset knowledge organisasi. Pada aspek infrastruktur, hal ini terkait dengan adanya infrastruktur yang memfasilitasi terjadinya knowledge sharing.
Kesimpulan, implementasi KM pada perusahaan PLN PLN pada dasarnya tidak jauh berbeda, di mana dalam implementasi KM di PLN tampak pada satu, mengembangkan sistem pengetahuan dengan berbagai pengetahuan dan pandangan pemikiran terkait dengan keinginan pimpinan dan karyawan yang tertuang dalam bentuk CEO Note. Adanya inovasi atau menghasilkan produk atau jasa atau solusi berbasis pengetahuan yang diterapkan dari saran dan masukan pelanggan serta dukungan dari kendala yang dihadapi terkait pembayaran listrik oleh pelanggan. Akhirnya memunculkan inovasi dalam bentuk token listrik. 3. Memaksimalkan kinerja dan pertukaran pemikiran melalui perkembangan teknologi secara online dengan website KMS PLN secara terintegrasi. 4. Pembagian pengetahuan dan informasi secara kolaborasi dengan tujuan menyelesaikan permasalahan atau membuat terobosan baru. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.